Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama-tama, tiada pantas yang saya ucapkan kecuali kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita nikmat umur, nikmat kesehatan, serta nikmat iman. Di antara semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat imanlah yang satu-satunya, nikmat yang tidak ada duanya di dunia ini. Tak lupa pula saya kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang saya bawakan pada hari ini ialah apa itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka, karena surah ini yang pertama dalam Al-Quran, dan surah ini yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap dibandingkan dengan surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan disebut surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ialah pembukaan dan disebut juga Ummul Kitab, yang merupakan induk dari isi Al-Quran, serta dinamakan pula As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam salat. Masyaallah muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ini diawali dengan kalimat alhamdulillah yang terdiri atas kalimat al untuk menunjukkan makna, yaitu semua atau segala. Surah Al-Fatihah ini kalimat yang tercantum dalam surat kalimat al, yaitu yang menunjukkan semua atau segala, sedangkan kalimat ham adalah pujian. Maka semua pujian itu ditujukan kepada lillah, yaitu kepada Allah. Maka semua pujian itu lillah yang tertuju kepada Allah. Jadi penggunaan kata alhamdulillah berarti hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi, zat yang maha tinggi. Masyaallah muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kedudukan surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La salata illa bi Fatihatiha." La salata illa bi Fatihati. Artinya tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Malah para sufi bukan saja hanya
membaca surah Al-Fatihah secara utuh pada setiap rakaat, tetapi beliau juga sedapat mungkin memahami makna keseluruhan ayat-ayat surah Al-Fatihah itu, yaitu secara lahir maupun secara batin. Malah sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran, dan rahasia Al-Fatihah adalah terletak pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kalimat Iyyaka berarti hanya kepadamu, dan kalimat na'budu kami menyembah. Kemudian kalimat Iyyaka wa iyyaka dan hanya kepada engkau. Nasta'in memohon pertolongan. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalimat ini merupakan suatu pernyataan yang melepaskan diri dari kemusyrikan dan memohon pertolongan dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut terbagi dua. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban seorang hamba beribadah kepadanya, sedangkan yang kedua untuk hamba, yaitu hak seorang hamba darinya pengabulan doa. Maka ayat tersebut mengandung dua persoalan yang pokok, yaitu persoalan ibadah dan doa. Oleh karena itu semua persoalan agama tersimpul dalam kedua persoalan pokok ini. Materi pada hari ini yang saya bawakan barangkali cukup sekian dulu, dan mudah-mudahan materi yang saya bawakan dapat bermanfaat pada kita semua, utamanya pada diri saya sendiri pribadi yang membawakan materi, dan mudah-mudahan materi yang saya bawakan dapatlah bermanfaat bagi kita untuk bekal di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.